جمال نور المصطفى وفى لنا بالوفا. جمال نور المصطفى وفى لنا بالوفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه والتابعين. Amma ba'd. Di sini kita ada salah satu pembahasan, yaitu pembahasan tentang kesalahan-kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Al-Imam Ibnul Jazari di dalam kitabnya An-Nashr menjelaskan bahwasanya فَلَيْسَ التَّجْوِيدُ بِتَمْضِيغِ اللِّسَانِ وَلَا بِتَقْعِيرِ الْفَمِ وَلَا بِتَعْوِيجِ الْفَكِّ وَلَا بِتَرْعِيلِ الصَّوْتِ وَلَا بِتَمْطِيطِ الشَّدِّ وَلَا بِتَقْطِيعِ الْمَدِّ وَلَا بِتَطْنِينِ الْغُنَّاتِ وَلَا بِحَصْرَمَةِ الرَّاءَاتِ. Imam Ibnul Jazari di sini menjelaskan bahwasanya tajwid itu bukan hal-hal yang tadi disebutkan, itu ada 8. Tamdhighul lisan, taq'irul fam, ta'wijil fak, tar'idis saut, tamtitis syad, taqti'il mad, tatninil ghunnat, hasramatir ra'at. Apa yang ke-8 ini? Yang pertama, al-madhu, tamdhighul lisan, seolah-olah al-madhu itu seolah-olah ada makanan yang ditahan di mulut. Ada luqmah, ada yang mau ditelan. Contoh bacaan ini contoh bacaan yang salah. Tentu 8 ini adalah contoh bacaan yang salah, yang tidak boleh ditiru, yang harus dijauhi ketika kita membaca Al-Quran. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Seolah-olah di dalam mulut ini ada makanan. Itu disebut tamdhir. Yang keduanya, wala bitaq'iril fam. Tajwid itu bukan taq'irul fam. Apa itu taq'irul fam? Di sini dijelaskan ad-dhaghtu zaid, yaitu tekanan yang berlebihan alal hanjarah, pada tenggorokan. Seolah-olah keluar dari situ huruf ain terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seolah-olah ada huruf ain. Ini yang harus dijauhi pula. Yang kedua, yaitu taq'ir. Yang ketiganya, ta'wijil fak, yaitu imalatu mala imalata fih. Memiringkan bacaan yang itu bukan pada tempatnya. Bukan waktunya imalah, tapi dimalahkan. Seperti contohnya itu disebabkan mungkin karena terlalu terbuka mulutnya. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki itu sudah imalah. Maliki Yaumiddin Iyyak itu karena terlalu terbuka. Itu disebut dengan ta'wijul fak. Itu pun harus dijauhi. Yang keempatnya, tar'id saut, menggetarkan suara. Contohnya misalkan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ini getaran. Jika terjadi dibuat atau sinai, dibuat-buat, ini maka haram bacaan yang seperti ini. Nah, jika ini terjadi karena misalkan tidak bisa menahan tangis karena sedih, ketika sedih membaca Al-Quran itu, maka hal itu tidak mengapa, tidak apa-apa. Atau seseorang sedang menaiki kendaraan yang itu ada getaran di dalam kendaraannya, sehingga muncul dari suaranya itu getaran, itu diperbolehkan. Adapun ihtizaz atau sengaja menggetarkan suara dalam membaca Al-Quran, itu harus dijauhi. Kemudian yang kelimanya, tamtitus syadd, memanjangkan huruf tasydid. Contohnya,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Terlalu panjang. Jika seseorang menemukan huruf tasydid, kemudian dia memanjangkannya, nah ini pun tidak boleh. Karena sebenarnya dibacanya Al-Quran ini tanpa apa? Tanpa ada masyaqqah, harus tanpa ada beban, tanpa ada sesuatu yang berlebihan di dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang keenamnya taqti'ul maddi, yaitu memotong-motong huruf mad. Contohnya ya ayyuhan nasu ubudu, atau ya ayyuhalladzina amanu. Ya karena dari potongan itu muncul hamzah yang kedua, hamzah yang ketiga. Atau contohnya liyasu'u wujuhakum. Itu getaran memunculkan waw yang kedua, waw yang ketiga. Oleh karena itu jika memulai seseorang dari tabaqah atau tingkatan yang seperti itu, maka diakhiri dalam tingkatan yang seperti itu. Contohnya ya ayyuha, ya satu tingkatan. Liyasu'u, tidak boleh liyasu'u. Itu getaran yang membuat mad itu terpotong. Itu yang harus dihindari di dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang ketujuhnya tatninul ghunnat. Ini ada pada huruf-huruf gunnah. Seperti contohnya ada gunnah minal jinnati wan nas, yang harusnya datar minal jin satu tingkatan, wan satu tingkatan. Ini dibuat bergetar. Minal jinnati wan, itu yang harus dihindari di dalam membaca Al-Quran. Yang kedelapannya hasramatur ra'at, yaitu terlalu menekan ketika mengucapkan huruf ra, utamanya ketika ra itu bertasydid. Bismillahirrahmanirrahim, sehingga getaran itu karena huruf ra ini ada pada rikhu wasyadid. Jadi tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis. Ar-rah, terdengar itu. Jangan sampai getarannya itu hilang, tikrar, sifat getarannya itu hilang. Karena terlalu menekan huruf ra tersebut, sehingga getarannya tidak keluar. Contohnya Ar-Rahmanir-Rahim. Nah ini 8 perkara ini yang ada pada bacaan Al-Quran, ini harus dihindari, utamanya bagi pemula. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.